Sudah muncul. Oke, jadi perkenalan dulu ya Mbak Nesya, mungkin Ya, belum boleh-boleh. kenal dengan teman-teman yang lain. Kami dari Latsar CPNS Mahkamah Agung. Jadi di sini ada beberapa teman lain juga dari satker lain gitu. Jadi untuk perkenalan, yang pertama nama saya Viana Nurlitasari dari PT Samarinda. Formasinya penata keprotokolan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Citra. Halo Kak, nama saya Citra Wahyu Andini, penempatan di Mahkamah Syariah Kota Subul Salam, formasi analis perkara peradilan. Oke, akan dilanjutkan. Baik, perkenalkan Kak Nesya, nama saya Windy Milenia. Saya berasal dari Pengadilan Agama Karangasem Bali, dan saya berasal dari Formasi Teknisi Sarana dan Prasarana. Baik, bisa dilanjutkan? Halo Kak, perkenalkan Mas saya Syarhul Musaddat. Penempatan saya di Pengadilan Agama Tanjung Selor, formasi analis perkara peradilan. Bisa dilanjutkan Bang Ikhwan? Halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Sriantoro. Saya penempatannya di Pengadilan Agama Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan formasi saya teknisi sarana dan prasarana Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenalan. Mungkin dari Mbak Nesya boleh berkenalan dulu dari eh, apa namanya instansi apa, kemudian lagi mengemban tugas apa gitu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Hafi dan teman-teman. Salam kenal sebelumnya. Di sini saya Nesia Kurota Yuni, bisa dipanggil Nesia. Saya sekarang bekerja di Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya jabatan saya adalah jabatan fungsional Pranata Humas. Nah, namun pada tahun 2024 yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk tubel atau tugas belajar dengan beasiswa LPDP ke Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komunikasi, dan disitulah saya bertemu dengan Hafi yang sekarang berada di Mahkamah Agung ya, di Samarinda. Nah, terus semenjak saya mendapatkan tugas belajar ini, jabatan saya dialihkan menjadi jabatan pelaksana sebagai penelaah teknis kebijakan. Seperti itu. Mbak Nesya, apakah boleh diceritakan dulu dari profil Kementerian Pan-RB sendiri seperti apa, misalnya budaya organisasinya, nilai-nilai yang kemudian diangkat di organisasinya gitu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Oke, baik. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Kementerian Pan-RB, itu singkatnya yaitu kementerian yang menangani manajemen aparatur negara. Aparatur negara ini tidak hanya menyangkut ASN, tapi juga Polri, TNI, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ASN sendiri, karena di sini kita sebagai ASN tentu kita punya tiga tugas ya, sebagai pelaksana kebijakan sama perekat bangsa dan juga pemersatu. Nah, kalau di Kementerian Pan-RB sendiri, ketika dia atau kementerian ini membawai fungsi manajemen ASN, berarti mengatur tata kelola ASN dari mulai rekrutmen hingga pemberhentian. Nah, ini nanti akan ini ya, ada juga kaitannya dengan nilai-nilai ASN sekarang yang kita kenal kolaboratif, yang mana dalam menangani manajemen ASN ini Kementerian Pan-RB itu tidak sendiri, berdiri sendiri, tapi dibantu oleh beberapa lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara di sini dalam manajemen ASN berperan teknisnya, operasionalnya dari proses rekrutmen kan teman-teman NIP-nya kemarin hingga pemberhentiannya kan semuanya diatur oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, kemudian juga ada sekarang Latsar ini di bawah biasanya itu lembaga administrasi negara ya, Bangkomnya ASN itu kan dari LAN. Nah, ini juga terkait dengan ASN. Nah, Kementerian Pan-RB di mana posisinya? Nah, di sini kita pembuat regulasinya terkait. Nah, biasanya menyangkut hajat hidup kita, revisi UU ASN ini kan lagi digodok lagi ya teman-teman. Nah, itu yang merumuskan dari kita. Nah, indeks reformasi birokrasi itu yang merumuskan dari Kementerian Pan-RB, yang juga mungkin kalau teman-teman ada beberapa isu seperti isu tukin dan sebagainya, itu kan salah satunya indeksnya didasarkan oleh indeks reformasi birokrasi, dan ada juga indeks sistem merit, sakit dan lain sebagainya. Nah, itu semua dibawahi oleh Kementerian Pan-RB. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai ASN, saya dulu ikut Latsar tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu nilai-nilai ASN-nya itu belum berakhlak seperti teman-teman sekarang. Mungkin kalau pernah dengar dulu namanya nilai aneka. Nah, jadi nilai aneka itu yang akuntabilitas, terus ada E-nya itu apa ya? Saya lupa. Ada banyak lah intinya, tapi disempurnakan kemudian jadi berakhlak ini. Kalau dulu instansi pemerintah itu nilai-nilainya tuh bermacam-macam, beda satu instansi. Misalnya di Kementerian Pan-RB nilainya seperti ini, nilai core value-nya ya. Terus di BKN seperti apa sendiri. Nah, kemudian tahun 2021 Presiden Jokowi itu nggak pengen ada ego sektoral karena masing-masing lembaga punya nilai-nilai sendiri, jadi jalannya sendiri-sendiri, ada egonya sendiri-sendiri. Akhirnya melalui Kementerian Pan-RB, pemerintah lewat Presiden Jokowi waktu itu melaunching core values ASN berakhlak ini. Sedikit mirip dengan apa yang dimiliki oleh BUMN, tapi ya kita jalan sendiri sebagai masyarakat atau istilahnya instansi pemerintah itu seperti apa berakhlaknya itu tentu berbeda dengan yang ada di BUMN yang
logiknya itu sedikit profit kan. Kalau kita kan orientasinya bangga melayani bangsa ya, kalau employer brandingnya dari nilai ASN berakhlak itu sendiri. Jadi diseragamkan supaya satu nilainya nggak ada ego sektoral, dan ya itu kita berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, loyal, dan lain sebagainya, seperti itu. Itu sih perjalanannya sendiri ya, Vi, terkait nilai berakhlak. Gimana sih Kementerian PAN-RB kemudian kok tiba-tiba memunculkan ini, terus kemudian perjalanannya seperti apa. Dan kita sebagai kementerian yang menggagas itu ya, kita tidak hanya mensosialisasikan, tapi juga kita waktu itu berusaha untuk bagaimana nilai ini bisa terinternalisasi dan juga nilai ini bisa diimplementasikan gitu. Nah, nanti ada beberapa praktik konkret yang dilakukan di Kementerian PAN-RB yang kemudian banyak diadopsi oleh beberapa instansi pemerintah lainnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain terkait dengan core value dan lainnya. Dan saya mungkin mau nanya Mbak Tapi, Ya, izin boleh. Kak, Silakan Mbak izin Windy. izin Kak Nesya, saya mau bertanya ya, terkait dengan berakhlak nih Kak ya. Kalau di kita sama ASN kan profilnya berakhlak ya. Boleh tahu nggak sih Kak di Kementerian PAN-RB itu implementasi berakhlaknya biasanya seperti apa ya Kak ya? Oke, baik. Salam kenal ya, Windy. Jadi terkait di Kementerian PAN-RB sendiri sebagai instansi yang menggagas core values ASN berakhlak tuh implementasinya seperti apa? Nah, kalau berakhlak sendiri kan kita ada ya setnya itu, atau tujuannya itu kita pengen istilahnya reformasi birokrasi ini bisa lebih agile, lebih adaptif terhadap perkembangan. Salah satunya melalui digitalisasi birokrasi. Nah, ini kita mengembangkan beberapa aplikasi yang satu pintu ya, maksudnya yaudah di situ aja supaya pelayanannya itu lebih cepat, lebih agile. Dan kita juga menggagas mall pelayanan publik. Kalau teman-teman pernah dengar ya, di beberapa daerah itu kan ada istilahnya bukan mall seperti mall ya, tapi ya itu kumpulan instansi pemerintah di mana orang-orang tuh bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan, misalnya dari imigrasi, terus layanan dukcapil dan sebagainya itu bisa. Nah, itu salah satu yang digagas oleh Kementerian PAN-RB terkait stakeholder eksternalnya. Nah, di internal seperti apa? Nah, kita itu di internal tuh ada kontes namanya ini pegawai teladan setiap tahunnya. Nah, di Kementerian PAN-RB itu setiap unit atau setiap divisi itu mereka menyeleksi pegawai-pegawai teladannya untuk kemudian dikomputasikan dengan divisi-divisi yang lain. Nah, mereka itu kriterianya atau istilahnya bagaimana parameter supaya mereka bisa jadi pegawai teladan itu ya mereka ini yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dari yang mulai berorientasi pelayanan hingga kemudian loyal dan kompeten dan sebagainya. Nah, itu salah satu ya cara supaya SDM-SDM yang ada di Kementerian PAN-RB ini istilahnya bukan maksudnya untuk berkompetisi satu sama lain ya, tapi istilahnya untuk ya mendorong supaya mereka itu giat menghidupkan semangat berakhlak itu di internalnya, dan nanti akan mendapatkan apresiasi langsung dari menterinya setiap tahunnya terkait dengan pegawai teladan ini. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain masih adakah pertanyaan? Tidak ada ya teman-teman, berarti aman semua. Baik Mbak Nesya, terima kasih sudah membantu tugas Latsar kami menjadi CPNS di Mahkamah Agung terkait dengan nilai core value dan juga benchmarking untuk studi banding implementasi nilai-nilai berakhlak di instansi lain. Jadi mungkin sekian dari kami ya Mbak Nesya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, mungkin nantinya kita akan menghubungi Mbak Nesya lagi, tapi via chat. Ya, feel free Gitu. ya teman-teman. Oke, gitu. Jadi sekian dan terima kasih Mbak Nesya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Oke, semangat dan selamat ya sudah memasuki Latsar. Ya, sudah izin live ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Nesya ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Bang, Ica ketinggalan.